Ada enggak setan yang sholat? Ada enggak setan yang mau datang ke masjid dengarkan pengajian? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Masih ingat cerita Sa'labah? Hai anak-anak, ini mesti diceritakan cerita Sa'labah tuh. Cerita sahabat Nabi yang miskin, punya kain cuman sehelai saja. Habis sholat maghrib, assalamualaikum, assalamualaikum, balik. Habis sholat isya, assalamualaikum, assalamualaikum, balik. Habis sholat zuhur, assalamualaikum, assalamualaikum, balik langsung. Nah, ini kalau kita balik assalamualaikum, assalamualaikum, sama dengan Sa'labah. Minta kaya dengan Allah, dengan Rasulullah. Ya Rasul, kau kan Nabi. Kenapa? Doamu mustajab. Lalu aku minta doakan. Doa apa? Doa kaya. Kenapa? Kau tak melihat ke Rasulullah? Kalau aku nih habis salam, selesai sholat, tak sempat berzikir lagi. Kenapa? Aku mesti pulang ke rumah. Apa sebabnya? Aku berbagi satu kain ini dengan istriku. Tak ada lagi harta yang aku punya. Maka kain yang bersih inilah satu-satunya. Maka aku langsung pulang dari sholat setelah salam untuk bergantian memakai sarung ini dalam melaksanakan sholat. Oh begitu. Terus aku minta kau doakan aku supaya jadi orang kaya. Berikanlah aku kekayaan supaya aku ini bisa ikut berzikir bersama, berdoa bersama. Ya Rasulullah, doakan. Rasulullah hanya diam. Tidak juga mendoakan, tidak juga melarang. Hari kedua dia minta lagi, ya Rasulullah doakan. Rasulullah cuma diam. Tidak juga mendoakan, tidak juga mengiyakan, tidak juga melarang. Hari ketiga, ya Rasulullah doakanlah. Maka Rasulullah pun mengambil sepasang domba, kambing, betina dengan jantan. Kau bawa pulang ke rumah. Ya Rasul, aku minta kaya, bukan minta kambing. Kau bawa saja. Kau pelihara, kau rawat, kau kembang biakkan. Nanti kau jadi orang kaya. Maka pulang dia menjadi saudagar kambing. Wow, luar biasa. Dari jantan betina ini melahirkanlah anak. 1, 3, 7, 9, 11 dan seterusnya. Yang tadinya datang sebelum azan, datangnya pun udah komat baru datang. Ya, biasanya datang komat, lama-lama udah takbir baru datang. Biasa takbir udah datang, lama-lama masbuk 2 rakaat, masbuk 3 rakaat. Lama-lama tak muncul lagi berjamaah. Lama-lama Jumat sekali ya. Maka ditegurlah sama Rasulullah. Sa'labah, kemana kau selama ini? Sibuk ya Rasulullah. Sibuk apa? Sibuk ngurus domba, ngurus kambing yang kau berikan kemarin. Kenapa? Banyak anak cucu cicitnya, udah ratusan. Aku mesti ke kota cari makanan lagi untuk ini, jual lagi ini, maka terlambatlah aku datang ke rumah Allah. Sa'labah, ingat, harta itu adalah titipan sementara. Sa'labah, ingat, yang memberikan kekayaan itu adalah Allah. Kau mesti amanah. Kalau kau tak amanah, tunggu tanggal mainnya. Kalau kau seandainya tidak berubah hari ini juga, masih juga tak mau datang ke rumah Allah, maka suatu saat nanti akan ditarik kembali kekayaan yang telah Allah beri. Betul kata Rasulullah. Karena ucapan Rasulullah itu bukan main-main, melainkan wahyu yang Allah berikan kepadanya. Begitu Sa'labah tetap melalaikan waktu sholatnya berjamaah bersama baginda Rasulullah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tak lama satu persatu kambingnya pun mati. Ya, kena penyakit, tak ada yang mau beli. Cacat kambingnya, dombanya. Satu persatu pun habislah semua usaha kambingnya. Kembali jatuh miskin Sa'labah tersebut. Ini cerita sudah populer dari zaman dahulu. Maka mesti diceritakan sama anak-anak kita, nak. Jangan kau kejar kekayaan, kau kejar yang maha kaya. Kau bisa kaya kalau kau sudah dekat dengan zat yang maha kaya. Siapa zat yang maha kaya? Allah. Bagaimana caranya mendekati zat yang maha kaya? Datang ke rumah Allah. Ngapain? Ibadah. Jangan assalamualaikum langsung balik. Ya, ikut zikir bersama, ikut berdoa bersama. Maka hati-hati, ya. Kata Ustadz Abdul Somad, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Ada doa yang langsung dikabulkan hari itu juga. Ada doa yang ditunda karena kita belum layak mendapatkannya. Kalau sudah layak pasti diberikan.
Dan ingat, doa itu yang dikabulkan sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Ya Allah, itu depan rumah aku, rumahnya udah tingkat 3, mobilnya baru mewah. Aku tiap hari ke Masjid Al-Huda, tak ada gak punya mobil rumah macam itu mewahnya. Ngapa ya Allah? Belum layak. Belum layak. Pantaskan diri kita untuk meminta sesuatu sesuai kebutuhan kita. Manfaatkan yang ada, syukuri pemberian Allah yang sekarang, maka Allah akan tambah pada nikmat yang berikutnya. Percaya apa tidak? Anak-anak, dulu Ustadz juga begitu. TPA di kampung, jalan dari rumah awal-awal 5:30 maghrib jalan, ya, sholat di rumah Allah, ya, istiqomah, zuhur, asar, kecil-kecil kayak begini. Ikut TPA di masjid kalau ada TPA di masjid, ya. Jangan banyak main di tempat lain, mainnya di sekitar masjid aja. Supaya kalau masuk waktu azan, sholat pun ikut di masjid. Kalau mak bapak tak ke masjid, udahlah. Jangan kau ikut-ikutan jadi setan kayak orang tua. Paham? Ada enggak setan yang sholat? Ada enggak setan yang sholat? Ada enggak setan yang mau datang ke masjid dengarkan pengajian? Nah, kali kalau bapak kau tak mau ke masjid, berarti sama dengan kau jangan ikut-ikutan sama dengan jadi anak. Udah bapak kau setan, mak kau setan, kau pun nak jadi anak setan, lalu jadi keluarga setan. Cukuplah bapak yang jadi setan, cukuplah emak yang jadi setan. Maka kita sebagai seorang anak, jangan mau ikut-ikutan orang tua yang tidak mau menyembah Allah seperti ya Allah, cukup bapakku yang tak mau ke masjid, cukup emakku, aku tetap harus ke masjid. Ustadz, bapakku bajingan, emakku ini Pak Ustadz, tak tahu agama. Bagaimana mungkin nanti aku bisa jadi seorang pendakwah? Bisa. Caranya bagaimana? Datang ya ke rumah Allah, ikut Pak Yan, ya, ke masjid. Makanya kalau ada TPA itu, ya, bila perlu kasih uang kas masjid tuh Pak Yan Al-Huda, sisihkanlah, belikan makanan untuk anak-anak kalau ada lebih. Nah, kalau hari Jumat ada masjid yang di kampung dulu tuh, kalau dia ngitung-ngitung duit, bantu gulung tikar, kasihlah 2.000, 2.000, 2.000, ya, senang mereka itu. Ada rezeki, kasih mereka itu. Biasa iman anak-anak itu membutuhkan hadiah. Biasa iman anak-anak tuh begitu. Ada duit tuh, ada kue di masjid, ada makan, senang mereka. Tak ada salahnya, itu iman anak-anak. Jangan iman bapak-bapak macam itu gak. Enggak aku ke Al-Huda, enggak aku ikut pengajian maghrib sampai isya. Kenapa? Jangankan makan, air pun tak ada. Ustadz pun tak ada air. Mana ada? Diumumkan tiap Jumat. Tadi Jumat aja diumumkan uang kas Al-Huda sekian juta. Beli air tak mampu 1 dus. Mampu Ustaz, lupa. Ya Allah, Ustaz nih suka benar nak nyinggung. Jangan iman kita kayak anak-anak, nunggu air, nunggu makan, tidak. Tapi kalau untuk anak-anak wajar, ya, wajar. Masya Allah. Anak-anak, siap ndak jadi anak yang berbakti dengan orang tua? Mau ndak jadi anak yang soleh soleha? Mau ndak jadi anak yang menyelamatkan orang tua? Mau nggak jadi anak yang akan membawa orang tua dalam surga? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Muncul juga air rupanya. Airnya beli di pondok saya juga, bukan air orang lain. Anak-anak, tak perlu orang tua kau tunggu jadi ustadz baru kau jadi ustadz. Kalian bisa jadi seorang ustadz, bisa menjadi orang pengusaha sukses kaya raya. Percaya tidak? Percaya tidak? Yang pertama tadi syaratnya mesti sering-sering datang ke rumah Allah. Apa? Sering-sering datang ke rumah, sholat 5 waktu di rumah. Bapak tak mau, emak tak mau, biarkan dia. Ya, yang penting kalian sholat di rumah Allah.
Bisa apa tidak? Anak-anak, mudah atau tidak melangkahkan kaki ke masjid? Mudah atau tidak? Jangan sampai kaki kau nanti jadi pencang. Nanti dipotong, diamputasi, baru kau nak ke masjid, dah terlambat. Sekarang inilah ke masjid. Kalau kau sekarang kecil-kecil suka ke masjid, nanti Allah akan bawa kau saat dewasa ke Mekah dan ke Madinah. Takbir. Mau berangkat ke Mekah? Mau berangkat ke Madinah? Maka masa-masa kecilnya mesti sering ke rumah Allah. Tidak ada perjalanan yang terbaik kata Rasulullah kecuali perjalanan ke rumah. Nah, anak-anak, tengok dikasih ayat mereka senang tuh Pak. Apalagi kau dikasih kue. Mana kue? Dikasih air ya mereka senang, bahagia luar biasa, berebut mereka tuh. Senangnya luar biasa. Maka jangan kedekut dengan duit kas masjid. Gunakan duit kasnya. Ada pengajian, air belikan. Oh, senang mereka tuh. Yang ceramah di sini, yang haus di sana. Oh, tak ada haus, cuma nak minum ya. Minum. Ya Allah, bismillah. Yang pertama tadi apa? Harus datang ke rumah